Okay, good morning everyone. Let me introduce myself. My name is Maria Juni Pratiwi, NPM 246-120-100-2199. Today I'm going to present meeting of 12, namely about definition and function of the foreign exchange market, exchange rate system, or floating, fixed, benefit float, and factor affecting exchange rates. Monetary economics supervised by Dr. Wendy Kosuma. I will begin to the presentation. Here it is. Oke, next, the first point about apa sih pasar valuta asing itu? Nah, jadi pasar valuta asing itu ya, yakni tempat orang jual beli sekaligus tukar menukar mata uang antar negara. Oke, next, gimana sih contoh barang yang diperjualbelikan di pasar valuta asing itu? Nah, contohnya ada dolar, euro, yen Jepang, pound sterling, yuan, dan lain-lain ya. Oke, next, lalu apa sih fungsi dari pasar valuta asing itu sendiri? Nah, yang pertama ada yang pastinya sebagai tempat penukaran mata uang, yakni memudahkan transaksi internasional seperti ekspor-impor, wisata, dan lain-lain. Yang kedua ada hedging. Nah, hedging ini dilakukan di pasar valuta asing itu untuk mengunci nilai tukar, yakni melalui kontrak atau instrumen keuangan perusahaan. Nah, sehingga terhindar dari kerugian perubahan naik turunnya nilai tukar mata uang tersebut. Nah, yang ketiga ada investasi. Nah, itu untuk mendukung arus modal asing atau seperti investasi langsung dan portofolio. Lalu yang keempat ada penentu nilai tukar. Nah, itu untuk menentukan nilai tukar dari mata uang. Dan yang kelima ada spekulasi. Nah, di spekulasi di pasar fluktuasi ini itu memanfaatkan perubahan kurs untuk profit. Nah, yakni dengan beli saat kurs rendah atau murah dan jual saat kurs naik atau mahal. Oke, next, siapa sih pelaku dari pasar valuta asing ini? Nah, yang pertama ada bank umum. Nah, contohnya kayak BCA, Mandiri, dan lain-lain. Nah, bank umum ini melayani penukaran uang buat individu dan juga bantuin perusahaan dalam transaksi internasional. Nah, mereka nyediain kurs resmi, layanan transfer, dan ikut bikin transaksi antar bank agar tetap lancar. Nah, yang kedua ada money changer resmi. Nah, itu contohnya Dirgahayu Valuta Prima. Nah, mereka ini melayani penukaran uang tunai buat wisatawan maupun masyarakat umum. Prosesnya itu cepat dan biasanya ada di lokasi yang strategis. Nah, untuk kursnya sering bersaing. Dan karena udah berizin resmi dari Bank Indonesia, jadi transaksinya itu aman dan transparan. Oke, next, apa saja sih sistem nilai tukar itu? Nah, yang pertama ada flooring atau mengambang. Nah, di sistem ini itu ditentukan oleh pasar, oleh permintaan, dan penawaran. Jadi, kalau banyak yang nyari mata uangnya, harganya juga naik. Kalau kebanyakan yang jual, harganya juga turun. Jadi, seperti itu ya. Nah, yang kedua ada fix atau tetap. Nah, sistem ini itu diatur oleh pemerintah atau bank sentral ya. Lalu yang ketiga ada manage floating atau campuran. Nah, di sistem ini tuh utamanya diatur oleh pasar buat nentuin harga mata uang. Tapi bank sentral kadang ikut campur juga dalam menjaga supaya nilai tukar nggak naik atau nggak turun terlalu jauh. Jadi campur ya antara pasar bebas dan kontrol dari pemerintah. Oke, next. Nah, tadi kan kita udah bahas mulai dari pengertian, fungsi, hingga macam-macam sistem nilai tukar. Nah, sekarang kita akan tahu apa saja sih faktor yang mempengaruhi nilai tukar itu. Oke, yang pertama ada permintaan dan penawaran valuta asing. Nah, jadi kalau permintaan valuta asing itu naik, maka nilai tukarnya juga naik karena banyak yang mau beli. Maka nilai tukarnya juga naik karena banyak yang mau beli. Nah, kalau yang jualnya lebih banyak atau permintaannya turun, maka nilai tukarnya juga jadi turun. Nah, jadi intinya nilai tukar itu tergantung atau seimbang antara yang mau beli dan yang mau jual. Nah, faktor yang kedua itu ada suku bunga
apabila suku bunga di suatu negara itu tinggi, itu bikin investor tertarik buat masukin duit ke negara itu, karena bisa dapat untung yang lebih gede. Akibatnya, permintaan mata uang negara itu naik, jadi nilai tukarnya ikut menguat. Nah, sebaliknya, kalau suku bunganya turun, investor bisa kabur nih, maka dampaknya ke nilai mata uang ya ikut juga melemah. Nah, yang ketiga ada inflasi. Nah, kalau inflasi di suatu negara itu tinggi, maka harga barang juga jadi mahal. Dampaknya, nilai uangnya juga makin turun. Akibatnya, mata uang negara itu jadi kurang diminati, sehingga nilainya ikut melemah dibanding mata uang lain. Nah, sebaliknya, inflasi rendah bikin mata uang lebih kuat karena harganya stabil. Begitu ya. Lalu yang keempat ada neraca perdagangan. Nah, di sini bila ekspor itu naik, berarti banyak barang dari negara kita yang dibeli oleh orang luar. Jadi, banyak juga nih duit asing yang masuk. Dan karena itu, mata uang kita jadi makin kuat. Nah, gimana sebaliknya? Kalau impor kita lebih banyak, mata uang kita bisa melemah karena duit kita keluar terus buat beli barang dari luar. Nah, yang kelima ada utang luar negeri. Jadi nih, apabila utang luar negeri kita banyak, maka negara butuh valuta asing buat bayar. Nah, biasanya itu dari hasil ekspor, cadangan devisa, investasi luar negeri, atau pariwisata. Dan ini bikin permintaan valuta asing itu sendiri naik, sehingga mata uang jadi melemah. Oke, next. Apa sih dampak dari fluktuasi atau perubahan naik turun nilai tukar itu? Nah, yang pertama ada ekspor. Nah, kalau nilai tukar turun, barang kita juga jadi lebih murah nih buat pembeli luar negeri. Jadi ekspor naik. Nah, yang kedua ada impor. Jadi, saat nilai tukar melemah, impor jadi lebih mahal karena butuh lebih banyak rupiah buat beli dari luar ya. Nah, yang ketiga ada investasi. Jadi, nilai tukar yang nggak stabil itu bisa bikin risiko jadi tinggi, maka investor biasanya lebih hati-hati untuk masuk. Nah, yang keempat ada daya beli. Jadi, kalau mata uang kita lemah, barang impor jadi lebih mahal. Nah, akibatnya nih, orang jadi nggak bisa beli sebanyak biasanya karena harganya naik. Dan itu bisa bikin daya beli masyarakat jadi turun. Oke, next. Lalu, apa saja ya peran bank sentral itu dalam menjaga nilai tukar? Yang pertama, ada intervensi pasar valuta asing. Nah, pemerintah atau bank sentral itu bisa jual atau beli mata uang di pasar supaya kurs itu nggak naik atau turun terlalu ekstrim. Jadi supaya tetap stabil ya. Oke, yang kedua ada menyesuaikan suku bunga. Nah, jadi suku bunga itu bisa dinaikkan untuk tarik investor asing atau diturunkan untuk dorong pinjaman dan konsumsi di dalam negeri. Nah, yang bisa mengaturnya itu tentunya bank sentral ya. Nah, yang ketiga ada menjaga cadangan devisa. Nah, ini itu merupakan simpanan mata uang asing negara yang dipakai untuk bayar impor, utang luar negeri, atau kalau mau intervensi pasar. Lalu yang keempat ada meningkatkan kepercayaan investor. Nah, caranya itu bikin ekonomi jadi stabil, inflasi terkendali, dan aturan jelas supaya investor yakin nih buat masukin modal ke negara kita. Oke, next, kurs dan perhitungan. Ada dua, yakni kurs jual dan beli ya. Nah, yang pertama itu ada kurs jual. Nah, ini adalah harga yang ditetapkan oleh bank atau money changer itu kalau kita mau beli mata uang asing. Biasanya kurs jual ini lebih tinggi daripada kurs beli supaya mereka bisa untung ya. Seperti pada contoh nih misalnya nih harga $1 AS itu kalau dirupiahin itu sebesar 15.000. Nah, bila jadi kalau kita mau beli 100 US dollar itu berarti kita harus bayar 100 dikali 15.000 itu jadi 1.500.000. Itu ya. Oke, lalu yang kedua ada kurs beli. Nah, ini kebalikannya ya. Nah, kalau harganya ditetapkan bank atau money changer, kalau kita mau menjual mata uang asing ke mereka, itu biasanya kurs beli ini lebih rendah daripada kurs jual. Nah, seperti pada contoh itu
Misalnya nih, harga $1 AS itu bila dirupiahin sebesar 14.800. Kalau kita jual 100 US dollar itu berarti uangnya yang kita terima 100 dikali 14.800 itu jadi sebesar 1.480.000. Itu ya. Jadi kalau dilihat kok kayaknya kita yang rugi ya. Ya, kelihatannya begitu. Tapi sebenarnya bank atau money changer memang sengaja bikin kurs jual lebih tinggi dan kurs beli lebih rendah. Kenapa? Karena dari selisih harga itulah mereka dapat untung. Uangnya dipakai buat untuk biaya operasional, bayar pegawai, em, sewa tempat, dan juga buat jaga-jaga kalau nilai tukar itu bisa berubah gitu ya. Kalau kursnya dibikin sama rata, ya mereka nggak dapat untung, malah bisa rugi. Ujung-ujungnya nggak ada kan yang mau buka jasa jasa tukar uang gitu. Oke, next kita ke bagian terakhir yakni kesimpulan. Nah, kesimpulannya dari panjangnya pembahasan kita tadi ya, jadi pasar valuta asing ini tempat terjadinya jual beli mata uang antar negara ya, yang memfasilitasi penukaran mata uang untuk keperluan ekspor impor, investasi, perjalanan luar negeri, hingga pengiriman uang. Nah, melalui pasar ini terbentuklah nilai tukar antar mata uang. Dan kesimpulannya, pasar valuta asing ini ibarat pusatnya pertukaran uang dunia yang bikin kita bisa lancar bertransaksi antar lintas negara. Dan disinilah nilai tukar ditentukan sesuai permintaan dan penawaran. Okay, next. Okay, up to here, my presentation is done. Sorry if I said something wrong. Thank you all for your time and attention, and see you.